berarti tinggal 80 dibagi 5 saja teman-teman. Nah, ini teman-teman harus betul 16 soal dari 35 soal. Ya, ini baru mendapatkan nilai 80. Ini sudah memenuhi nilai ambang batas ya. Jadi kalau mau dapat nilai 65, teman-teman harus mengerjakan 13 soal dari 30 untuk soal TWK. Kalau ingin mendapatkan 80, artinya teman-teman sudah memasuki nilai ambang batas, maka minimal teman-teman harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ursa. Sedikit berbagi informasi teman-teman semua bahwasanya untuk keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau PAN-RB ya. Ini berkaitan dengan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024 ini sudah muncul teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin baru lulus S1 atau fresh graduate, nanti teman-teman semua bisa lihat di sini bahwasanya untuk nilai ambang batas itu nanti tentunya harus bisa mengira-ngira ya, kira-kira saya harus betul soal berapa untuk memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan dengan undang-undang ya. Ini sudah saya bahas bahwasanya untuk CPNS itu nanti ada 3 tes. Yang pertama untuk SKD ya, ternyata TWK, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian nanti ada tes selanjutnya namanya SKB ya. Tapi yang 3 ini harus nilai ambang batas dulu tercapai ya. Jadi nanti tinggal di ranking. Kemudian biasanya 3 besar itu akan masuk dalam seleksi kompetensi bidang ya, SKB. Jadi di sini saya akan bahas kira-kira saya harus betul berapa untuk memenuhi nilai ambang batas. Oke, kita mulai teman-teman semua. Ini akan saya buatkan simulasi ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasanya untuk nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP itu total semuanya adalah 550 ya. Dimana untuk TWK sendiri ini total maksimalnya adalah 150. Kemudian untuk TIU total maksimalnya adalah 175. Kemudian untuk TKP total maksimalnya adalah 225 poin. Nah, di sini teman-teman semua untuk penetapan nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum ke-11 itu ya. Untuk TWK itu teman-teman semua dinyatakan nilai ambang batas atau memenuhi nilai ambang batas ketika teman-teman mendapatkan poin sebanyak 65 ya. Kemudian TIU teman-teman dikatakan memenuhi nilai ambang batas ketika teman-teman memperoleh poin sebanyak 80. Kemudian untuk TKP sendiri, teman-teman dikatakan memenuhi nilai ambang batas ketika teman-teman mendapatkan poin sebanyak 166 dari total maksimal 225 ya. 80 dari total maksimal 175 atau 65 dari total maksimal 150. Oke teman-teman semua. Jadi jumlah butir soalnya ini ya teman-teman semuanya, 30 untuk TWK, 35 untuk TIU, dan TKP-nya adalah 45 butir soal. Jadi butir soalnya ini jumlahnya ada 110 butir soal yang harus teman-teman kerjakan ya. Nah, terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Waktunya hanya 100 menit. Jadi satu soal teman-teman hanya diberi waktu 1 menit kurang ya, atau kurang dari 1 menit. Nah, penskorannya untuk TWK itu kalau betul 5 ya, satu soalnya itu ya, kalau salah 0. Kemudian TIU juga sama, kalau betul 5, kalau salah 0. Nah, untuk TKP sendiri teman-teman agak berbeda ya. Kalau TKP itu tidak ada jawaban salah ya. Jadi skor untuk TKP sendiri saya ubah ke bentuk kuning ya untuk simulasi nanti. Jadi nanti skor tertinggi itu 5. Ini nilai yang paling besar ya. Skor kedua adalah 4, skor ketiga adalah 3, skor keempat adalah 2, skor kelima adalah 1 ya. Jadi ini teman-teman tidak ada nilai salah ketika teman-teman tidak asal memilih ya. Jadi tidak ada nilai salah kecuali teman-teman tidak mengerjakan soal tersebut, maka di 0 ya, skornya adalah 0. Tapi ketika teman-teman mengerjakan ataupun itu tanpa harus membaca soal tetap ada poinnya, entah itu 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini saya untuk TKP sendiri itu saya simulasikan sendiri gitu ya. Nah, tadi adalah dari skor maksimal berarti 30 dikali 5 ya, 150 ya, sesuai dengan ini ya edarannya. Maka untuk mencapai batas minimal nilai ambang batas ya tinggal 65 dibagi 5 saja. Maka teman-teman akan dikatakan lulus ketika membetulkan
atau nilainya betul sebanyak 13 soal. Ini teman-teman dikatakan sudah memenuhi nilai ambang batas. Ya. Kemudian ini, yang TIU itu harus skor minimalnya ya, dikatakan memenuhi nilai ambang batas itu harus 80. Berarti saya harus membetulkan berapa soal ya? Berarti tinggal 80 dibagi 5 saja teman-teman. Nah, ini teman-teman harus betul 16 soal dari 35 soal. Ya, ini baru mendapatkan nilai 80. Ini sudah memenuhi nilai ambang batas ya. Jadi kalau mau dapat nilai 65, teman-teman harus mengerjakan 13 soal dari 30 untuk soal TWK. Kalau ingin mendapatkan 80, artinya teman-teman sudah memasuki nilai ambang batas, maka minimal teman-teman harus mengerjakan 16 soal dari 35 soal. Nah, kalau yang untuk TKP gimana teman-teman? TKP itu total minimalnya dia memenuhi nilai ambang batas itu adalah 166. Ini teman-teman, saya simulasikan satu ya. Nah, jika teman-teman nanti ingin mendapatkan skor 166, nah ini seperti ini ya. Nah, emang teman-teman, ini simulasi pertama. Teman-teman harus membetulkan soal yang punya skor 5 sebanyak 19 sorry ya. Kemudian teman-teman memilih 10 soal untuk penskoran 4, 5 soal untuk penskoran 3, 5 soal untuk penskoran 2, 6 soal untuk penskoran 1. Ini jumlahnya kan 45 soal, sama ya. Maka totalnya 166. Misalkan saya kok betulnya hanya 15 untuk skor 5, maka teman-teman di sini harus punya lebih dari yang 15 ya. Misalkan di sini berarti kan dari 41 kurang 5 poin ya. Kurang 5 poin menjadi 66 kan. Ini katakanlah di sini mungkin 4. 4 atau 6 ya, sorry 8 sorry. 8. Mungkin di sininya jadi 7. Atau 52. Isinya jadi 6. Nah, ini sudah kelewat 1 ya. Nah, ini sudah kelewat 1. Ini 152, mungkin di sini boleh. Nah, ini kan 152 masih jauh di bawah 66 ya. Mungkin teman-teman di sini harus nambah lagi. Di sini yang dikurangi ya. Poin skornya ini harus lebih sedikit, yang nilainya kecil. Atau di sini tambah, misal katakanlah 14 atau 15. Ini 168 ya. 168 46 soal. Nah, ini dikurangi misalkan jadi 5. 164 kurang 1 soal, berarti di sini 6. Nah, ini 16 soal, 166 sama ya. Ini baru batas minimal ya. Anda dikatakan memenuhi nilai ambang batas. Anda boleh memilih atau mengerjakan yang punya skor 5 15 soal, skornya 4 15 soal, 3 soal 5 soal, kemudian yang skor 3 5 soal, skor 2 6 soal, skor 1-nya 4 soal. Jumlah soalnya 45. Nah, nilainya 166 ya. Misalkan saya di sini kok 20 misalkan ya, 20. Ini kan 5 ya. Misalkan di sini yang jawaban poin 1-nya nggak ada. Nah, di sini 5. Nah, ini ya. Yang skor 1 saya tidak pernah menjawab. Nah, yang skor 2-nya saya menjawab 5 soal, skor 3-nya menjawab 5, skor 4-nya menjawab 15, skor 5-nya menjawab 20. Ini teman-teman sudah mencapai nilai ambang batas lebih dari 166. Ini sudah dinyatakan lulus teman-teman semua. Ya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, sekarang saya simulasikan bahwasanya ketika nilai 65, 80, 185 ini berarti teman-teman sudah dinyatakan sebagai lulus SKB ya, lulus SKB. Lulus SKB ini teman-teman semua. Lulus SKB semua. Ya. Kalau teman-teman sudah memenuhi nilai ambang batas 65, kan ini minimal 65. Ini 80, nah ini 80. Jadi teman-teman ketika di sini kok betulnya sampai misalkan minimal betulnya kok 18 misalkan gitu teman-teman semua. 18. Nah, ini berarti sama dengan, nah ini dikali 5. Ini 90. Ya, ini 90. Nah, ini saya jumlahkan skornya saja ya teman-teman semua. Ini ditambah ini
ditambah ini. Ini skornya 340. Skornya 340. Berarti yang ini saya nolkan saja ya. Ini teman-teman sudah lolos tiga-tiganya ya. Nah, ini 90, ini 65 menjadi lambang batas, ini 185, sedangkan di sini minimal 166. Nah, misalkan di sini teman-teman kok ternyata TWK-nya kok sorry. Ternyata TWK-nya kok betul 12 teman-teman semua. Nah, di sini kan dapat 60, sedangkan batas nilai ambang batas 65. Berarti teman-teman di sini adalah tidak lolos teman-teman semua. Jadi ini dinyatakan tidak memenuhi nilai ambang batas ya. Nah, ini berarti teman-teman dinyatakan tidak lulus SKD ya. Jadi karena ada salah satu yang tidak lolos. Kok misalkan di sini TWK-nya teman-teman betul 25 ya, tapi ternyata TIU-nya teman-teman hanya betul 12. Nah, berarti kan TWK-nya 125 dari 165 ya, kemudian TIU-nya 60, sedangkan yang jadi patokan adalah 180 untuk nilai ambang batas. Maka teman-teman di sini yang TWK-nya lolos tapi TIU-nya teman-teman tidak lolos, gitu ya. Jadi teman-teman nanti juga dikatakan gagal untuk memenuhi nilai ambang batas atau gagal untuk seleksi yang pertama adalah SKD, ya, seleksi kompetensi dasar. Pertama di sini teman-teman ternyata di sini hanya betul 2 betul 10. Sini betul 1, di sini betul 10, di sini betul 4 ya misalnya. Ini 45 soal, ternyata yang betul 5 20, betul 4 yang skor 4-nya 10, skor 3-nya 1, skor 2-nya 4, skor 1-nya 10. Totalnya 160, sedangkan dikatakan nilai ambang batas 166. Maka teman-teman di sini dinyatakan juga tidak lolos untuk TKP. Maka karena yang lolos hanya TWK, TIU-nya tidak ya, di bawah nilai ambang batas, ini juga di bawah nilai ambang batas, teman-teman gagal untuk seleksi kompetensi dasar. Mudahnya begitu teman-teman semua. Jadi yang ini kalau teman-teman mau tahu bahwasanya kalau untuk pingin nilai ambang batas tadi adalah betulnya berarti betul 13. Berarti nanti jika 65 ya teman-teman semua. 65. Nah, ini 65. Maka teman-teman harus betul 13. Ini berarti teman-teman ini teman-teman harus betul 80. Harus di 80 berarti teman-teman intinya TWK minimal 13 soal harus betul, TIU minimal harus 16 soal harus betul. Kalau yang TKP teman-teman tinggal skor 5 teman-teman perbanyak. Saya rasa nanti akan totalnya lebih dari ini ya. Nah, misalnya di sini 5, di sini berarti 15. Nah, maka sudah 176 ya. Jadi upayakan teman-teman menjawab dengan skor 54, 54, 54. Nah, nanti tentunya akan lebih dari. Tapi yang perlu hati-hati adalah TWK dan TIU karena ini yang dua soal ini yang biasanya gagalnya di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.